Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari materi budget biaya bahan baku atau bahan mentah. Kelompok kami terdiri dari Benedictus Kelvin, Raka Brahma Hernanda, Kowiah Putri Anggayani, dan Arika Alia Maitsa. Jenis-jenis budget barang mentah. Jenis budget terdiri dari 3 macam yang disusun secara berurutan. 1. Budget unit kebutuhan bahan mentah atau Unit of Direct Material Usage Budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang banyaknya satuan unit. 2. Budget pembelian bahan mentah atau Direct Materials Purchase Budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang pembelian bahan. 3. Budget biaya bahan mentah atau Cost of Direct Materials Budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang besarnya biaya bahan mentah. Ketiga budget tersebut harus disusun secara berurutan karena budget ketiganya saling berhubungan dari awal hingga akhir. Budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang pertama, pengertian budget unit kebutuhan bahan mentah atau Unit of Direct Materials Use Budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang banyaknya satuan unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk berproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, kegunaan budget unit kebutuhan bahan mentah. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan, secara khusus, budget unit kebutuhan bahan mentah mempunyai 2 kegunaan penting, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, dan sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Yang ketiga, data dan informasi untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah adalah adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah, antara lain yang pertama, yaitu rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu dari periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan mentah atau usage rate standar dari masing-masing bahan mentah untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Untuk menetapkan besarnya, standar ini dapat dilakukan dengan 2 cara atau metode. Dua cara tersebut yaitu yang pertama, cara yang mendasarkan diri pada historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Yang kedua, cara yang mendasarkan diri pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. A. Mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai produksi agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan mentah yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. Yang kedua,
melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga, mengadakan percobaan-percobaan proses produksi secara efisien sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Yang keempat, bentuk budget unit kebutuhan bahan mentah, sebagaimana hanya dengan budget-budget yang lain. Bagi budget unit kebutuhan bahan mentah, ini juga tidak tersedia suatu bentuk khusus. Dengan disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Misalkan, dari hasil penelitian khusus yang telah dilakukan PT Karisma, menetapkan standar pemakaian bahan mentah untuk setiap satu botol produk Titan dan untuk setiap satu kaleng produk Adiva sebagai berikut. Di samping itu, sesuai dengan tahap-tahap proses produksinya yang harus melalui pengerjaan di Departemen A, B, dan C, maka ditetapkan pula bahwa masing-masing jenis bahan mentah akan diolah di ketiga departemen tersebut. Untuk jenis bahan mentah P, tabel berikut merupakan tabel budget unit kebutuhan bahan mentah yang disusun oleh PT Karisma untuk bulan Januari sampai Maret 2008. Pengertian budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah atau direct material purchase budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang pembelian bahan mentah guna memenuhi kebutuhan untuk berproduksi dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Di dalamnya mencakup perencanaan tentang jenis, kualitas, dan kuantitas. Kegunaan pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja karena berkaitan dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan atau planning, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Budget pembelian bahan mentah mempunyai beberapa kegunaan penting antara lain, yaitu 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Dan ketiga, sebagai dasar untuk menyusun budget ralat utang. Data dan informasi untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat. Diperlukan data, informasi, dan pengalaman. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget pembelian bahan mentah antara lain: yang pertama, rencana tentang kebutuhan bahan mentah untuk menjalankan proses produksi dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan. 2. Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan pada setiap kali melakukan pembelian bahan mentah atau setup cost. Ketiga, resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan mentah di gudang atau carrying cost. Yang keempat, fluktuasi harga beli bahan mentah di waktu-waktu yang akan datang. Kelima, tersedia bahan mentah di pasar. Keenam, terjadinya modal kerja.
Ketujuh, kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah atau inventory policy. Bentuk budget pembelian bahan mentah. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, budget pembelian bahan mentah juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus digunakan oleh suatu perusahaan. Ini berarti setiap perusahaan bebas untuk menentukan bentuk serta formatnya. Tapi yang perlu diingat bahwa budget pembelian bahan mentah adalah salah satu budget pendukung laba rugi, jadi harus cukup sistematis dan terperinci dalam membuatnya, seperti ilustrasi berikut. Budget biaya bahan mentah. Kegunaan budget biaya bahan mentah secara umum, budget biaya bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai yang pertama, pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Seringkali kegunaan umum semacam ini disebut sebagai kegunaan manajerial karena berkait erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan atau planning, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Sedangkan secara khusus mempunyai 2 kegunaan penting, yaitu A. Sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok produksi atau cost of goods manufactured bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung atau direct labor budget dan budget biaya pabrik tidak langsung atau factory overhead budget. B. Sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok penjualan atau cost of goods sold bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung atau direct labor budget dan budget biaya pabrik tidak langsung atau factory overhead budget. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran yang termuat di dalamnya harus akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data, informasi, dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun budget. Dengan demikian, data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun budget biaya bahan mentah adalah 1. Rencana tentang kebutuhan bahan mentah. 2. Rencana tentang pembelian bahan mentah. Dan 3. Metode akuntansi pembukuan bahan mentah. Di dalam akuntansi dikenal dengan adanya metode untuk membukukan bahan mentah, antara lain yaitu 1. Metode first in first out atau FIFO, yaitu metode yang menganggap bahwa bahan mentah yang lebih awal dibeli merupakan bahan mentah yang lebih awal pula diolahnya dalam proses produksi. 2. Metode last in first out atau LIFO, yaitu metode yang menganggap bahwa bahan mentah yang lebih akhir dibeli merupakan bahan mentah yang lebih awal diolahnya dalam proses produksi.
3. Metode moving average, yaitu metode yang menganggap bahwa nilai atau harga bahan mentah yang diolah didasarkan pada rata-rata nilai atau harga pembelian bahan mentah yang pernah dilakukan oleh perusahaan sejak awal sampai dengan yang terakhir. Bentuk budget biaya bahan mentah. Budget biaya bahan mentah juga tidak ada bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Maksudnya, bentuk itu tidak semuanya sama karena di setiap perusahaan memiliki kebutuhan bahan mentah yang berbeda-beda sesuai dengan barang yang diproduksi. Nah, yang perlu diingat bahwa budget biaya bahan mentah sebagai salah satu budget pendukung laba rugi atau profit or supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi pengawasan kerja. Sebagai gambaran, berikut contoh budget biaya bahan mentah untuk gambaran lebih jelasnya. Ini adalah contoh dari perhitungan budget biaya bahan mentah dari awal bulan Januari 2008 sampai Desember 2008. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.